Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin untuk putaran pertama, kedua betul. Sekarang untuk yang ketiga, pertemuan berikutnya. Ini kami akan menyampaikan yaitu bentuk akar. Ya, bentuk akar. Kamu perhatikan dulu untuk bentuk akar. Yang dimaksud bentuk akar itu anak-anak harus paham dulu. Sebab apa? Ada yang ditulis tulisan akar tapi bukan bentuk akar. Yang dikatakan bentuk akar adalah suatu bentuk akar di mana tidak bisa diubah menjadi bilangan bulat, itu namanya bentuk akar. Contoh, akar 5, ini kan 2, titik-titik. Ini namanya bentuk akar. Pak, yang bukan akar bagaimana? Contoh, akar 9. Ini penyajiannya dalam bentuk akar, namun hakikatnya bukan akar. Mengapa? Karena ini bisa dinyatakan sebagai bilangan bulat, yaitu 3. Ini bukan bentuk akar. Ini yang harus kamu ketahui dulu. Jadi akar 4, akar 1, akar 9, akar 100, akar 81 dan seterusnya, itu walaupun ditulis bentuk akar, namanya bukan bentuk akar. Nah, yang bentuk akar yang khusus akan kita bahas. Ini coba perhatikan untuk sifat-sifat ini dulu. Jika A bilangan real berpangkat N sama dengan B, ini artinya kalau dibuat dalam bentuk akar, itu adalah A nilainya sama dengan akar pangkat N dari B. A sama dengan akar pangkat N dari B. Sekarang untuk sifat-sifat operasinya, ya, bentuk akar ini yang pertama sifatnya adalah rumusannya atau sifatnya P di pangkat M per N ini disebut pangkat bukan sebenarnya. Seperti hanya kemarin pangkat 0 itu pangkat tapi tak sebenarnya karena ini pecahan. P pangkat M per N itu sama dengan ini aslinya diuraikan satu persatu. Itu sama dengan P pangkat M dikalikan 1/N. Kamu perhatikan nih, bahwa 2/3 itu sama 2 kali 1/3. Yang ini adalah M, yang ini N. Sehingga nih M kali 1/M sama itu. Ora usah bingung. Ini diubah dari bentuk seperti ini. Itu sama halnya dengan P pangkat N dipangkatkan 1/N. Ingat, sifat bilangan perpangkatan yang dipangkatkan adalah cukup dengan memangkatkan, mengalihkan pangkatnya. Neng, di sini akan bukan itu yang kita bahas, tapi bentuk akarnya. P pangkat M dipangkatkan 1/N itu sama halnya dengan akar pangkat N dari P pangkat M. Ingat bacanya, tak baleni. Cara bacanya ini adalah akar pangkat N dari P pangkat M. Ini sifat yang kedua. Nanti agak cepatnya tidak usah diuraikan seperti ini anak-anak, langsung. Misalnya Pak, P pangkat A per B. Ingat, kuncinya pangkat apabila berbentuk pecahan, penyebut adalah merupakan pangkat dari akar. Sehingga ini adalah akar pangkat B dari P pangkat A. Contoh meneh, X pangkat 2/3. Coba anak-anak perhatikan. Yang pangkat akar yang mana? Iya, 3 ini disebut pangkat akar. Akar pangkat 3 dari X pangkat 2 dan seterusnya. Itu sifat yang pertama. Kemudian yang ketiga, ini kaitannya dengan sifat distributif. Perkalian terhadap pengurangan. Kamu lihat ini, perhatikan bahwa A min B, yang pengurangan dulu, kali A, sebentar, untuk AB ini sifat distributif, AB dikurangi sebentar, B CB. Kamu lihat ada faktor sekutuan anak? Ada, ini B. Ini adalah cukup dengan menggunakan sifat distributif bahwa
A dikurangi C dikalikan B. Sehingga ini faktor sekutunya adalah akar C, maka cukup bilangan bulat dikurangi, tapi pakai kurung. A dikurangi B dikalikan akar C, tulis salah satu. Sehingga ini kalau dikembalikan, coba kalikan satu-satu. Akar C kali A, akar C. Akar C kali min B akar C. Kembali lagi. Sekarang sifat yang ketiga, ini masih distributif perkalian terhadap penjumlahan iki. Nah, iki mau distributif perkalian terhadap pengurangan. Kalau yang ini distributif perkalian terhadap penjumlahan. Sama konsepnya. Coba perhatikan. Bahwa faktor sekutunya adalah akar C. Untuk bilangan bulatnya A dan plus B, maka cukup menjumlahkan dari bilangan bulatnya kemudian dikalikan dengan faktor sekutu akar C. Ini sifat yang ketiga. Yang keempat, dalam perkalian perhatikan ini. A akar C dikali B akar D. Ini cukup yang bulat juga dikalikan. Kemudian akar juga dikalikan sehingga A kali B kali. Walaupun tidak ditulis kali tapi ini bacanya dikali. Kali akar C. D artinya kali akar C kali akar D boleh, atau A kali akar CD juga boleh, sebab CD artinya C kali D. Itu sifat yang keempat. Sekarang yang kelima, ini bentuk pecahan. Akar A, ingat bahwa kalau tidak ada pangkat otomatis ini 2, itu diingat-ingat. Jadi akar kuadrat yang betul bacanya itu seperti itu. Akar pangkat 2 dari A per B itu sama artinya atau sama dengan akar A dibagi akar B atau per akar B. Sekarang contoh konkret. Yang pertama tadi sudah saya singgung. Sifat yang pertama ini contohnya perhatikan. Misalnya kita ambil sembarang bilangan. 5 pangkat 1 per 2. Ingat penyebutnya berapa anak-anak? Pangkatnya itu 2, betul. Berarti pangkat yang berupa penyebut merupakan pangkat dari akar, sehingga ini akar pangkat 2 dari 5 pangkat 1. Disederhanakan paling sederhana karena pangkat 2 tidak wajib ditulis, pangkat 1 tidak ditulis, boleh ditulis akar 5. Ini untuk yang pertama. Pak, kalau ini saya ganti Pak, misalnya 5 pangkat 3 per 4 boleh. Penyebutnya siapa untuk pangkatnya? 4. 4 itu merupakan pangkat dari akar. Ini akar pangkat 4 dari 5 pangkat 3. Pak, ditulis 5 pangkat 3 hasilnya boleh? Jelas boleh. Ini akar pangkat 4 dari 120 boleh sama saja. Sekarang yang sifat yang kedua. Nah, ini sifat yang kedua. Kamu lihat itu. Bilangan bulatnya A. Kita ambil misalnya 5. Kok 5 terus sih? 8. Akarnya C, misalnya akar 3. Kemudian dikurangi B-nya. Kita ambil yang lebih kecil. Mengapa? Karena kalau nanti diambil untuk yang B lebih dari A, itu nanti menghasilkan bilangan negatif. Sehingga kita ambil yang kecil. Misalnya 3 akar, wisono telu, kayak papat. 4 akar 3 harus ini. Karena apa? Ini menggunakan distributif perkalian terhadap pengurangan. Itu harus mempunyai faktor sekutu. Kalau tidak faktor sekutu tidak bisa. Sehingga bilangan bulatnya adalah 8 dan dikurangi 4 dikali akar 3 sama dengan 4 akar 3. Ini sifat yang sifat yang kedua. Sekarang yang ketiga. Kita ambil A sebarang bilangan, B sebarang bilangan, tapi C harus ada faktor sekutunya. Kita ambil misalnya A-nya 10. Akar 6 ditambah, kalau ini sembarang, untuk A lebih dari B, B kurang dari A silahkan karena penjumlahan.
kita ambil misalnya 7. Yang ini Pak harus akar 6. Kalau tidak akar 6, ya tidak berlaku untuk sifat distributif. Sehingga ini bulatnya 10 ditambah 7 dikalikan akar 6. 17 akar ini sama dengan 17 akar 6. Ini perhatikan betul-betul anak-anak. Jika nanti pada saatnya kalau mungkin ada pertanyaan maupun ulangan, kalian nanti insya Allah bisa menjawab dengan mudah. Wong matematika ke orang angel. Sekarang ini untuk yang keempat, kita ambil misalnya 15 akar 2 dikali 2, 3 akar 5. Lah ini bebas karena bentuk perkaliannya tidak menggunakan seperti pada sifat distributif. Cukup dikalikan yang bulat. 15 kali 3 kali akar 2 kali 5 boleh. Mbok tulis 2 kali akar 5 boleh. Hasilnya berapa? 15 kali 3 45 akar 2 kali akar 5 akar 10. Ini juga boleh. Nih. Sekarang yang ini paling gampang nih, wong pecahan. Kita ambil sembarang. Misalnya akar 3/7. Ini bisa dinyatakan menjadi akar 3/akar 7. Pak, kalau yang bisa dibulatkan Pak, silahkan. Misalnya akar 12/3. Ini bisa ditulis akar 12 dibagi akar 3. Bisa ditulis menjadi akar 4 dibagi 3 akar 1. Berarti akar 4 sama dengan 2. Boleh. Nah, demikian anak-anak untuk yang pertama kita sampaikan, yaitu tentang bentuk akar. Karena waktu masih cukup, kita pindah ke yang lain, yaitu menyederhanakan bentuk akar. Nah, saya kira cukup ini pada buku LKS. Nah, anak-anak bisa buka halaman 10, 11 ya. Halaman 9, 10, 11 itu di sana ada. Perhatikan. Ya, sekarang menyederhanakan bentuk akar. Yang harus anak-anak perhatikan, walaupun sifatnya umum, yaitu menyederhanakan bentuk akar, untuk kali ini itu yang disederhanakan adalah bentuk pecahan. Yang khusus disederhanakan adalah bentuk akar yang kedudukannya sebagai penyebut. Tidak bentuk akar semuanya disederhanakan, tidak. Tapi ini berbicara masalah bentuk menyederhanakan akar yang berupa penyebut. Ini. Kemudian coba perhatikan untuk tahapnya nanti ada 2 tahap atau 2 bentuk. Ya. 2 bentuk menyederhanakan ini. Menyederhanakan bentuk akar khusus untuk tadi yang berupa penyebut. Ini yang pertama dikali dengan unsur identitas perkalian. Anak-anak masih ingat? Coba unsur identitas perkalian berapa itu? 1, betul. Sebab yang dimaksud unsur identitas perkalian itu bilangan manapun jika dikalikan bilangan itu tidak merubah hasilnya bilangan itu sendiri, maka identitas perkalian adalah 1. Cara yang kedua masih dari identitas, hanya saja kedua pembilang dan penyebut juga dikalikan dengan bentuk sekawan
dari penyebut. Nih, ini yang pokok harus kamu perhatikan. Kamu tidak bisa ini sulit untuk menyederhanakan. Yang pertama, kita ambil contoh. Nih, sederhanakan. Yang bentuk umum, kita ambil bentuk umum dulu. 5, sebentar, bentuk umum berbentuk variabel X per akar Z. Perhatikan, penyebutnya berupa apa anak-anak? Iya, akar Z. Apa ini kok kangelan, tadi pada buku. Ah, bagus, bebas. Sekarang ini, karena bentuk dari penyebut adalah merupakan bentuk akar, maka sesuai dengan judul kita akan menyederhanakan. Caranya piye? Pakai ini. Dikalikan dengan identitas. Ingat, identitas angka 1 itu dibuat bentuk pecahan apapun, sembarang boleh, asal pembilang dan penyebutnya sama. Mbok tulis A per A boleh, C per C boleh, akar 3 per akar 3 boleh, 2 akar 5 bagi 2 akar 5 boleh. Iki jenenge identitas. Maka bentuk dari akar Z ini kita kalikan dengan menggunakan bentuk identitasnya, yaitu X per akar Z dikalikan 1, tapi diubah wujudnya menjadi ini akar Z per akar Z, sehingga hasilnya adalah X akar Z per, coba Z kali Z, akar Z kali Z, asline ini tak tulis asline kuadrat. Ingat bahwa untuk bila akar itu nanti dipangkatkan itu bisa ditulis seperti ini. Aslinya dulu akar Z per Z pangkat setengah kali 2. Aslinya iki. Akar Z nek digunakan kan iki pangkatnya 1, iki 2, 1 per 2. Atau langsung X akar Z per Z. Sebab Z kali Z adalah Z kuadrat. Nah Z kuadrat dipangkat no, akar Z kuadrat dipangkatkan menjadi Z. Nih. Sekarang contoh, tak buatkan contoh untuk yang pertama. Nek nganggo variabel biasanya anak-anak masih bingung karena apa? Belum nyata, masih berupa abstrak. Nah, kita ambil yang bilangan nyata atau real. Contohnya, misalnya kita ambil sembarang akar 8 dibagi atau per akar berapa misalnya? 5 boleh. Coba lihat. Penyebutnya berupa akar 5. Harus dikalikan dengan identitas sehingga akar 8 per akar 5 kali akar 5 per akar 5. Ini adalah identitas anak-anak. 1, tidak merubah hasil, hanya penyajiannya. Ini bisa ditulis menjadi, coba lihat, akar 5 kali akar 8, akar 40 per akar 5 kali 5, 25 kuadrat di akar 5. Sehingga bisa ditulis 1/5 akar 40. Bisa ditulis sebelum ini, karena kalian sudah bisa kemarin, itu 40 akar. Akar 40 per 5 itu akar 40 diubah. Bentuk kuadratnya bisa 4 kali 10 utawa tidak ada 4 kali akar 10 per 5. Iki bisa ditulis 4/5 akar 10. Ini bentuk paling sederhana. Untuk pertemuan berikutnya anak-anak, nanti kita bahas cara menyederhanakan bentuk akar bagian yang kedua, yaitu dikalikan dengan bentuk sekawan dari penyebutnya. Artinya apa? Bentuk sekawan, biar nanti singgung sedikit. Bentuk sekawan adalah suatu bentuk yang tanda operasinya berlawanan. Nek plus ganti min, nek min diganti plus.
Nanti untuk tugasnya anak-anak kita buatkan, karena ini belum ada, kita buatkan sendiri, itu tidak banyak-banyak. Jangan khawatir, pokoknya insya Allah anak-anak asal betul-betul mendengarkan dan mau belajar, insya Allah bisa. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.